mempelajari materi kimia pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Tinggal masuk hari ini siapa aja? Hamzah kemana? Yusa, kemana Yusa? Sakit ya? Sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita dalam pembelajaran berikutnya ya. Coba Ibu mau cek dulu kerapihannya. Silakan berdiri semua. Bajunya sudah rapi atau belum? Cek depan belakang samping kanan kiri. Cek kebersihannya juga. Di kolong meja, di bawah kursi. Kalau ada yang masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah ya. Kalau dari fisik kalian sudah siap, sekarang Ibu mau cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, harus semangat ya. Nah, di sini ada kata dari Imam Syafi'i, pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan yang hanya diingat. Jadi kalian harus meyakini bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini itu pasti akan ada manfaatnya. Sekarang kalian coba buat sebuah gambar atau sebuah emoji dalam buku catatan kalian yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Kalau sudah, angkat bukunya. Coba lihat ekspresinya, ada yang gambar. Gambar apa ini? Smile. Berarti kayaknya sudah bahagia. Dan yang kedua ekspresi apa? Semangat. Yang ini tadi yang menggambarkan ekspresinya Rena ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Sudahkah kalian mempelajari bahan ajar yang sudah Ibu share? Ada yang masih ingat pertemuan kemarin apa yang dimaksud dengan campuran? Silakan. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Nah, sekarang mari kita ingat coba minggu kemarin campuran terbagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kemarin, coba Ibu mau cek. Silakan dibuka HP-nya. Kalian ketik di browsernya kahot.it. Ini gambar yang pertama apa? Kopi yang sari ya. Nah, dari beberapa macam pemisahan campuran yang tadi, adakah yang sudah pernah kalian lakukan? Membuat teh manis? Itu juga kan ada penyaringan di tehnya. Pernah ya. Nah, jadi pemisahan campuran ini akan bermanfaat untuk kalian karena pemisahan campuran ini kaitannya dalam kehidupan kita ya, seperti tadi membuat teh manis, menyaring biji jamu dari jus jamunya. Jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu sebetulnya banyak sekali kaitannya dengan kimia. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dasar atau prinsip yang digunakan dalam pemisahan campuran. Nah, ini alur pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan suatu permasalahan dalam LKPD yang disajikan dalam bentuk video. Yang kedua, nanti kalian berkelompok. Sudah berbagi ya kelompoknya.
kelompoknya. Di sana ada penyajian masalah, ya, di KKPD disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Coba dicek videonya, ditonton dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 presentasikan hasil proses pemisahan alkohol yang berasal dari KTC. Penyelidikan masalah nomor 1. Pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu 100 derajat Celcius. Nomor 2, pada suhu berapa alkohol mendidih? 78 derajat Celcius. Nomor 3, melalui pengamatan yang dilakukan, mana yang lebih dulu mendidih antara air dan alkohol. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Alkohol karena titik didihnya lebih rendah dari titik didih air. Melalui pengamatan yang dilakukan, apa yang terjadi ketika salah satu dari kedua larutan tersebut mendidih? Alkohol akan terlebih dahulu mendidih karena memiliki titik didih yang lebih kecil dari air. Yang lain boleh diperhatikan, pada suhu berapa air mendidih? Sama jawabannya? Lanjut ke nomor 3. Nah, melalui pengamatan, mana yang lebih dulu mendidih antara air dengan alkohol? Yang mana coba? Ya, alkohol. Kenapa alkohol mendidih terlebih dahulu daripada air? Karena titik didihnya lebih rendah daripada air. Ya. Lanjut, pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi ketika salah satu dari kedua larutan tersebut mendidih? Coba dicek jawaban LKPD masing-masing. Ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 5. Coba di Rena, jawabannya seperti apa? Melalui pengamatan yang dilakukan, apa yang terjadi ketika salah satu dari kedua larutan tersebut mendidih? Oke, jawabannya apa kelompoknya Rena? Ketika salah satu dari kedua larutan tersebut mendidih, maka yang akan mendidih lebih dulu adalah alkohol karena memiliki titik didih yang lebih kecil dari air. Proses destilasi terus dilakukan selama alkohol menguap dan dihentikan sebelum mencapai titik didih air, sehingga air yang menguap dan uapnya tidak bercampur dengan uap alkohol. Uap alkohol akan melewati tabung pendingin kondensor dan mengembun. Embun tersebut kemudian akan mengalir masuk ke dalam destilat. Cairan destilat tersebut merupakan alkohol murni. Kopi diseduh dengan air panas. Muncul gelembung atau buih. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Saat kopi diseduh dengan air panas, gas yang ada pada kopi akan terlepas. Endapan akan tertahan pada kertas, sementara larutan yang keluar tetap berwarna coklat, bukan? Jelaskan. Ya, karena ampas yang tertinggal dalam kertas saring larutan berwarna coklat disebut filtran, sedangkan ampas yang tertinggal disebut residu. Ini muncul gelembung atau buih ya. Ada yang jawabannya berbeda? Resta silakan. ketika bubuk kopi bertemu dengan air panas, maka gas CO2 ini keluar lebih cepat dari reaksi air panas tersebut dan membentuk buih-buih kecil dari bubuk kopi yang basah. Ya, jadi sama ya, itu buih atau gelembung. Nah, di nomor 2, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tadi jawaban Resta apa tadi? Muncul gas karbon dioksida.
karbon dioksida ya. Nah, lanjut yang nomor 3. Nah, jadi berdasarkan tadi yang sudah didiskusikan, untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan itu perlu dilakukan suatu proses pemisahan ya, yang disebut dengan tadi pemisahan campuran. Terdapat beberapa metode dalam pemisahan campuran. Yang pertama tadi apa? Filtrasi ya, yang pertama. Filtrasi itu disebut dengan penyaringan. Filtrasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya ya. Ini didasarkan perbedaan ukuran partikel ya. Nah, yang berikutnya ada destilasi. Proses pemisahan campuran berdasarkan tadi apa? Titik didih, itu materi tentang pemisahan campuran. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Semuanya sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, coba Ibu minta ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba acungkan tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Rena, silakan. Kesimpulannya yaitu ada beberapa teknik pemisahan campuran, yaitu penyaringan ampas kopi. Destilasi atau penyulingan merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Pemisahannya didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Contoh destilasi yaitu pemisahan alkohol dan air. Ada refleksi di sana. Silakan dibuka. Jawab sejujur-jujurnya ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Mengasyikkan? Di grup WA. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan materi ya. Nanti linknya akan Ibu kirimkan juga karena ini materinya sudah dimasukkan ke dalam YouTube ya. Nanti linknya akan dikirimkan untuk kalian pelajari di rumah. Jadi sebelum kalian memulai pembelajaran itu disiapkan dulu, pelajari dulu materinya supaya nanti ketika masuk itu sudah dalam kondisi yang siap untuk belajar ya. Tanya dulu Ibu, bagaimana perasaannya setelah belajar kimia hari ini? Senang ya. Pakai KKPD elektronik, kemudian kita pakai kuis juga ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa persiapkan dulu materinya di rumah sebelum kalian pembelajaran di kelas ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.